Jaka Tingkir. Jaka Tingkir memiliki nama kecil Raden Mas Karebet. Ia adalah anak Ki Ageng Pengging, keturunan Raja Majapahit yang menjadi tuan tanah di wilayah Pengging. Mas Karebet lahir diiringi dengan hujan yang sangat deras, angin kencang, dan sebuah pelangi. Ayah Karebet disebut meninggal karena tak patuh pada Sultan Demak. Kala itu Ki Pengging berkali-kali diminta datang untuk menghadap ke ibu kota, namun Ki Pengging menolaknya dengan halus, hingga Sunan Kudus diminta untuk menemuinya. Ki Pengging yang dalam kondisi sakit didesak oleh Sunan Kudus untuk segera datang ke Demak. Saat selepas Sunan Kudus pulang, Ki Ageng Pengging ditemukan tak bernyawa oleh istrinya di ruang tidur. Singkat cerita, setelah ayah ibunya meninggal, Mas Karebet diasuh Nyi Ageng Tingkir yang tinggal di desa Tingkir. Karebet gemar bertapa dan guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Joko Tingkir juga belajar pada Ki Ageng Selo dan diangkat dengan ketiga cucu Ki Ageng, yakni Ki Juru Martani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Panjawi. Walau pihak Demak bertanggung jawab atas kematian ayahnya, Jaka Tingkir tetap ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Sultan Trenggono pun simpati ke Joko Tingkir dan mengangkatnya sebagai kepala prajurit Demak dengan pangkat Lurah Wiratama. Ia bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Suatu hari, ada pelamar yang datang bernama Datuk Awuk yang sombong dan suka pamer. Joko Tingkir pun menguji kesaktian dan akhirnya Datuk Awuk tewas. Akibat kejadian tersebut, Joko Tingkir dipecat dan diusir dari Demak. Pemuda berani itu kemudian memutuskan mengembara untuk memperdalam ilmu bela diri. Ia juga menimba ilmu dari saudara seperguruan sang ayah yang bernama Ki Ageng Banyu Biru yang tinggal di Sukoharjo. Oleh sang guru, Jaka Tingkir diberi ilmu ajian lembu sekilan yang bisa melindungi tubuhnya dari serangan musuh dalam batas satu jengkal jari. Ia pun berencana mengambil lagi kedudukannya. Suatu hari saat Sultan Trenggono jalan-jalan di pegunungan, Joko Tingkir melepas kerbau besar yang mengamuk karena di telinganya telah dimasukkan kumbang. Kerbau itu mengamuk dengan menyerang pesanggerahan sang sultan. Tak ada satupun prajurit yang mampu menghentikannya. Joko Tingkir pun tampil menjinakkan kerbau dengan kekuatannya. Atas jasanya sang sultan menjodohkan Joko Tingkir dengan anaknya Putri Cempaka. Ia pun juga melantik Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang. Pajang pun menjadi basis keislaman baru di tanah Jawa sesuai dengan kaidah yang didapatkan dari para guru. Salah satunya Sunan Kalijaga. Konflik dengan Arya Penangsang, tahta Demak pun menjadi rebutan. Keturunan Pangeran Sekar Seda Lepen yang dibunuh Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono, masih menyimpan dendam. Ia adalah Arya Penangsang yang merasa lebih berhak menduduki tahta kerajaan karena Pangeran Sekar Seda Lepen adalah kakak dari Sultan Trenggono dan adik dari Patih Wunus atau Pangeran Sabranglor. Arya Penangsang pun berencana membunuh Pangeran Prawoto dan menduduki tahta kerajaan Demak. Joko Tingkir memiliki peran besar terkait konflik itu. Ia berhasil menangkap para utusan Arya Penangsang. Rasa dendam yang berujung petaka bukannya dibunuh, Joko Tingkir malah memberikan hadiah dan pakaian lalu menyuruh para utusan pulang dengan baik-baik. Kebijakan lain Jaka Tingkir yaitu ketika terjadi perselisihan perebutan kekuasaan antara Pajang dan Mataram, Joko Tingkir mengalah, tidak memerangi Pajang dan pulang kembali ke istananya.
Sepeninggalan Arya Penangsang tahun 1568, Jaka Tingkir mendapatkan restu dari Sultan Kudus untuk menjadi Sultan di Pajang. Ia pun menggunakan gelar Sultan Hadiwijaya saat memimpin Kesultanan Pajang didampingi Permaisuri Ratu Cempaka yang tak lain putri Sultan Trenggono. Jaka Tingkir diangkat jadi sultan karena jasanya yang berhasil menyelesaikan konflik di Kerajaan Demak dan karena ia keturunan dari keluarga kerajaan Majapahit.